Kita bisa dapat BBM dari jagung, dari tebu. Kita punya banyak alternatif. Kita yakin bahwa kita atasi masalah ini. Banyak negara dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada kita. Kita punya kelapa sawit yang sangat banyak. Kita punya nanti singkong yang... Pak, orang nih ya jadi manusia, kalau udah diingetin, itu sadar. Ketika kita udah diingetin, ada yang respect mau mengingatkan, ya tolong didengarkan gitu loh. Kita itu udah defisit, Pak. Gara-gara program MBG lu yang gak jelas, terus lu masih mau mempertahankan. Zaman ke zaman lu, jadi menteri kagak ada bener-benernya. Ekonomi begini-begini aja. Allahu Akbar. Tahu nggak lu kenapa APBN sampai defisit? Program lu yang gak jelas. Kalau lu mau investasi itu bukan di makanan. Makanan jadi tai. Kalau lu mau investasi, Pak, di pendidikan, baru itu oke. Lu akan menciptakan generasi yang lebih baik. Makanan yang lu gadang-gadang bergizi itu, fakta di lapangannya gak bergizi. Lu gak baca berita emang? Pada keracunan itu manusia. Anak orang lu racunin. Program lu itu program ngeracunin anak orang. Astagfirullah Akbar. Oke guys, balik lagi di Nyerocos Politisi Maxos lagi ya Pak Prabowo dirujak sama netizen guys ya. Apalagi kalau bukan lagi-lagi ya soal kebijakan-kebijakan beliau gitu. Ini lagi-lagi soal MBG kemarin juga terjadi soal keracunan ya. Dan juga lebih mementingkan soal MBG daripada pendidikan. Seharusnya kan lebih mementingkan yang baru-baru ini juga si Mas Wapres pernah bilang soal guru honorer dan juga PDKK. Tapi ini lebih mementingkan soal MBG sampai mereka membelikan mobil dan motor. Seharusnya duit itu kan bisa dialokasikan ke dana pendidikan, salah satunya ke gaji guru honorer gitu kan. Lebih baik itu kan, pendidikan kan nomor 1 di dunia kan. Ini malah enggak. makanya netizen pun enggak takut bahwa di pemerintahan Pak Prabowo ini emang misinya untuk memiskinkan rakyat. makanya netizen pun enggak diam-diam guys ya. Dan kita juga terus untuk mengkritik biar lebih baik ke depan. Tapi nyatanya sampai sekarang ya gitu aja gitu ya. Jadi nggak usah lama-lama guys, langsung aja kita lanjut ke videonya. Bongkar-bongkar yuk tentang usahanya Prabowo, tentang pabrik-pabriknya Prabowo. Usahanya Prabowo ini selalu berhubungan sama perhutanan. Ada pabrik kertas, ya kan? Ada tambang batu bara, ada kelapa sawit. Selalu urusannya sama hutan. Paham kan kemarin ini, ya kan? Kenapa Prabowo tidak mau menetapkan bencana nasional tentang yang di Aceh, Sumatera itu? Kalau sampai ditetapkan menjadi bencana nasional, otomatis luar negeri akan mengusut. Mengusut apa? Penyebab dari banjir-banjir itu. Hutan digundulin, tanahnya dikeruk. Makanya Prabowo tuh tidak akan menetapkan tidak akan menetapkan bencana nasional. Masa mau bunuh diri? Paham di situ kan? Makanya dia tuh getol banget ingin menjadi presiden, ya kan? Ingin memulihkan usaha-usahanya selama berapa tahun itu nggak berkuasa itu. Kalau di Indonesia ini lu tidak ada pamor untuk bikin usaha, ya kan? Lu memang sih akan susah untuk urus-urus ini, susah untuk begini, susah untuk begini, ya selalu pakai duit. Di Indonesia kan gitu, kita mengurus apa duit, mau memperpanjang apa duit. Tapi kalau berkuasa ya nggak mungkin pakai duit, pakai perintah. Beritanya ya udah, yuk lanjut. Ini itu di pemikiran saya, ya kan? Selaras.
Apa itu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Gue kalau menjadi salah satu anggota keluarganya Bung Hatta, gue akan menuntut pemerintah terkait penggunaan kata koperasi di Koperasi Merah Putih. Alasannya begitu banyak. Yang pertama, yang lain dulu. Koperasi konsep Bung Hatta itu adalah gotong royong. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tujuannya untuk menyejahterakan anggota koperasi tersebut. Kalau Koperasi Merah Putih, menyejahterakan para anggota pendukung pemerintahan. Gue juga bingung terkait dengan visibility study yang dilakukan pemerintah itu udah sejauh mana gitu loh. Dulu kan mereka keluar-keluar ya. Kalau Koperasi Merah Putih ini akan menjadi saingan utama Indomaret dan Alfamart. Enggak. 100% enggak. Lihat tuh, Koperasi Merah Putih yang ada di Blok M. Indomaret Alfamart tetap rame. Mereka, lagian orang ke Blok M itu mau nongkrong. Mau makan jejepangan. Mau mampir ke tuku. Ngapain ke Koperasi Merah Putih? Dan akhirnya gue diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat bangunan Koperasi Merah Putih itu secara langsung dengan mata kepala gue sendiri. Oh my God. Kemarin pas gue pulang kampung, di kampung gue, di kampung-kampung sebelah gue melihat bangunannya. Mereka nggak akan bersaing dengan Indomaret ataupun Alfamart, tapi mereka akan berusaha untuk membunuh warung-warung kelontong yang ada di kampung. Di kampung gua itu jaraknya nggak ada 50 meter dari warung kelontong terdekat. Gue cuma mau nitip pesan buat kalian semua, tetap belanja di warung-warung kelontong milik tetangga kalian, bukannya ke Koperasi Merah Putih. Dukung UMKM lokal. Begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika. Si koruptor, si maling, si bajingan itu, begitu ke pengadilan, lolos. Rasa ngarandong gue. Kamera sopan. Angka pengangguran menurun. Mata dosa. Angka kemiskinan menurun. Jodoh aku kakem dosa. Kemiskinan menurun dari kakek ke cucu. Picak matamu. Anjay. Di negara Republik Indonesia ini, di negara yang kita cintai ini, pemimpinnya, semua kabinet-kabinetnya, sekalian sama presidennya, kerjanya selain menghancurkan rakyat tidak ada. Misinya hanya menghancurkan rakyat, mulai dari presidennya, menterinya, DPR-nya, semua misinya cuma menghancurkan rakyatnya. Kenapa? Contoh, baik presiden, baik DPR, apabila mengeluarkan seperti presiden dekret, entah undang-undang apapun namanya itu, walau undang-undang antu belau, semuanya ditujukan dan bertujuan untuk undang-undang rakyat. Negara ini sebenarnya perampok. Kabinet Prabowo Subianto perampok rakyat. Coba pikir pakai otak. Pakai otak, jangan pakai kaki, jangan pakai tai. Pakai otak. Jika kalian memang di atas itu manusia semuanya, manusia. Dekret nomor 5 presiden menghancurkan rakyat. Rakyat bekerja bertahun-tahun di lahannya itu, tinggal di lahannya itu, makan tidak makan. Mereka beli
Mereka sebenarnya korban. Orang itu korban. Tapi pemerintah Prabowo Subianto ini tidak mau mengatakan orang itu adalah korban. Tidak mau. Coba bayangkan, sebuah negara besar Republik Indonesia mampu mengatakan rakyatnya itu adalah penghancur hutan. Berarti otaknya otak tai semua di dalam. Berpikirlah. Orang itu bukan penghancur, bukan penggarap. Mereka membeli. Walaupun di situ mereka salah, tapi tetap korban. Pemerintahan Prabowo Subianto, kok lihat itu. Jangan seenak kalian aja turunkan PKH, usir, takut-takuti, bawa senjata lengkap. Memang pemerintah Indonesia ini memang hancur udah betul-betul hancur negara ini dibuat Prabowo Subianto, betul. Cukup hancur. Rakyatnya sendiri ditindas. Kalau memang negara Indonesia ini memiliki seorang pemimpin yang baik, benar, dan berjiwa masyarakat, Prabowo Subianto, ingat. Jangan kau turunkan PKH dengan senjata lengkap. Memangnya senjatanya itu untuk menembaki siapa rupanya? Tujuannya apa senjatanya itu? Untuk menjumpai rakyat. Coba, jawab dulu. Senjata militer untuk bertemu dengan rakyat, gunanya untuk apa? Menembak musuh atau menembak masyarakat? Jika musuh, berarti masyarakat itu musuh negara. Ngotak kalian. Jangan seenaknya aja kalian semua. Kami rakyat kecil ini pun, jika tahu kami itu bermasalah, nggak mau kami belinya, bertahu-tahu. Kami pun masih waras. Kalau tahu kami itu bermasalah, nggak mau kami beli, bertahu-tahu. Jadi yang seenak-enak kalian aja. Itulah negara Republik Indonesia, negara yang tidak memiliki peri kemanusiaan. Negara Republik Indonesia tidak memiliki rasa peri kemanusiaan. Negara yang sesat. Di bagian pemerintahannya, bukan negaranya.